Bisa saja ijazah yang dikeluarkan oleh kampus tersebut palsu. Haruslah terdaftar di PD Dikti, di-print ke kertas, lalu di-scan lagi ke PDF. Sebenarnya ada cara mudah gitu ya. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Merupakan data lengkap dari seorang mahasiswa, dosen, maupun perguruan tinggi. Semua mahasiswa baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta wajib dilaporkan ke PD Dikti tersebut. Melaporkan data seorang mahasiswa ke PD Dikti adalah hal wajib bagi kampus sekaligus penting. Mahasiswa yang sudah terdata di PD Dikti akan terhindar dari resiko kuliah di perguruan tinggi yang tidak aktif. Lalu bagaimana jika seseorang kuliah di perguruan tinggi yang tidak aktif? Bisa saja ijazah yang dikeluarkan oleh kampus tersebut palsu, karena seluruh ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta haruslah terdaftar di PD Dikti. Lantas kerugian yang didapatkan jika kuliah di perguruan tinggi yang tidak aktif adalah: pertama, kesulitan mendapatkan beasiswa. Yang kedua, kesulitan melakukan kegiatan penelitian. Ketiga, tidak bisa pindah kampus ya. Biasanya kampus itu kan mengecek juga itu ya. Lalu yang keempat adalah tidak bisa ikut CPNS. Nah, ini salah satu syarat untuk pemberkasan CPNS biasanya. Lalu untuk pegawai negeri sipil ya, biasanya akan diminta untuk dilengkapi pada saat si pegawai tersebut akan mencantumkan gelar baru. Kalau dulu kita sebut Forlap Dikti ya, tapi sekarang mungkin situsnya sudah berubah jadi PD Dikti, maka kita bisa katakan dengan PD Dikti. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan cara mengecek apakah ijazah kita sudah terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi. Selanjutnya, bagaimana cara mudah untuk mendapatkan printout PDF-nya. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya, anggap saja sebagai uang parkir ya. Baik, kita sudah masuk ke halaman browsernya. Langkah pertama adalah kita ketikkan saja di sini PD Dikti. Nah, ini langsung muncul ya, pangkalan data pendidikan tinggi pddikti.kemdikbud.go.id. Atau kita bisa langsung cek di Google aja. Google, kita masuk ke halaman Google lalu ketikkan saja di sini PD Dikti. Nah, di sini akan langsung muncul halaman websitenya. Kita tekan. Oke, kita sudah masuk ke halaman websitenya PD Dikti. Lalu di sebelah atas kanan ini terdapat kolom pencarian ya. Nah, dengan keywordnya adalah nama perguruan tinggi, nama prodi, nama mahasiswa, nama dosen, NIM, dan NIDN. Nah, ini NIDN apa ya? Coba kita cek dulu ya. NIDN adalah... NIDN memiliki kepanjangan nomor induk dosen nasional. Oh, ini nomor induk dosennya. Berarti kita tidak perlu. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari, kita langsung tinggal masukkan nama kita, misalnya, atau nama orang lain ya. Kita bisa melihat milik orang lain, karena kita tidak perlu di sini melakukan login. Sebagai contoh, saya akan masukkan nama saya sendiri. Ya, Indra Aditya. Nah, di sini akan muncul langsung hasil pencariannya. Oh, langsung muncul ya, nama saya langsung muncul. Atau bisa kita langsung tekan tombol cari di sini. Nah, di sini akan muncul ya seluruh nama, misalnya perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa. Nah, ini karena pencariannya hanya nama, yang muncul akan terlihat banyak ya. Ini menampilkan seluruh kampus yang ada di Indonesia. Kata kunci yang dimasukkan tadi, Indra Aditya. Nah, namanya cukup banyak ya, berarti nama Indra Aditya ini cukup pasaran ya di Indonesia. Di sini nama saya nomor 3 ya, tampil ya, nomor 3, berarti ini pemain lama mungkin ya. Nah, kita bisa lihat lagi Indra Aditya yang lainnya di sini ke bawah. Dari kampus-kampus yang tertera di sini. Kalau mau lebih detail lagi, bisa masukkan 2 keyword ya yang tertera di sini. Misalnya tadi namanya, nama mahasiswa, lalu kita masukkan juga nama kampusnya. Kita contohkan, Indra Aditya Sekolah Tinggi Teknik Harapan. Oke. Nah, di sini kita lihat data mahasiswa muncul, oke, muncul ya. Tapi kita coba tekan tombol cari saja. Ya, kita ke bawah.
untuk mencari data mahasiswa. Nah, di sini saya dapat pencarian nomor 1 ya, karena lebih lengkap tadi ya. Lebih lengkap, semua nama Indra juga akan keluar yang kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Harapan. Oke, langsung kita tekan saja ya. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya, halaman data biodata mahasiswa yang memuat nama, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi, jenjang, nomor induk mahasiswa, semester awal, status awal mahasiswa, status mahasiswa saat ini, lalu nomor ijazahnya. Dari data ini yang biasanya dicek oleh misalnya bagian administrasi ya, biasanya mengecek di status yang ini. Ya. Nah, di sini tertera lulus. Tapi kalau misalnya si mahasiswa belum lulus, statusnya akan tercantum di sini belum lulus. Atau misalnya si mahasiswa itu tidak melanjutkan kuliahnya, maka status di sini adalah mengundurkan diri. Atau misalnya si mahasiswa ini pindah ke kampus lain, status yang tertera di sini adalah statusnya mutasi. Pada status awal mahasiswa ini juga ya, kalau misalnya si mahasiswa ini pindahan dari kampus lain, maka statusnya ini berbeda ya, mungkin pindahan atau gimana gitu ya, pindahan dari kampus lain. Nah, setelah kita dapat data ini, bagaimana cara mudahnya untuk mengekspornya ke file PDF? Biasanya orang untuk mendapatkan PDF-nya, itu halaman ini di-print gitu ya, di-print ke kertas lalu di-scan lagi ke PDF. Sebenarnya ada cara mudah gitu ya, kita tidak perlu mencetak halaman ini, tapi kita bisa langsung mendapatkan file PDF-nya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Bukan simpan ya, bukan dilakukan dengan simpan ini. Kalau disimpan ini tidak ada pilihannya. Kalau disimpan ini akan menghasilkan file browsernya. Nah, yang kita lakukan adalah dengan mengeprint, Ctrl P. Nah, setelah muncul halaman printnya, kita bisa lihat di kolom sini, ini adalah printernya, tapi kita ubah ke Save as PDF di sini. Nah, kita pilih ya, otomatis tombolnya akan berubah menjadi save, bukan print lagi gitu. Kita lihat ke bawah, berikut adalah hasil printout PDF-nya. Kita tekan tombol save. Nah, lalu kita pilih kita akan simpan di mana. Kalau di sini saya akan simpan ke desktop, tekan tombol save ya. Nah, otomatis akan langsung mendownload ke desktop. Coba kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya, formatnya PDF. Nah, ini sudah bisa digunakan ya, karena formatnya sudah PDF. Jadi tidak perlu dicetak lalu di-scan lagi. Dan sekian tipsnya yang bisa saya bagikan. Jadi sekarang kita sudah paham fungsi dari PD Dikti dan bagaimana cara mudah untuk mendapatkan printout-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.